di mana kedudukan PPL ini sebagai bagian dari proses pembelajaran, ya, proses perkuliahan. PPL ini adalah salah satu mata kuliah wajib atau intrakurikuler. Tadi disebut oleh Pak Wadah itu bobotnya 4 SKS. Nah, apa dasarnya kita melaksanakan PPL? Saya coba lihat di peraturan akademik pedoman edukasi dalam SK Rektor nomor 226D tahun 2019. Di situ di pasal 38 disebut praktik pengalaman lapangan atau PPL. Di situ ada disebut. Nah, di situ ada beberapa kegiatan, ya. Tapi saya lihat yang dekat-dekat itu ada 4. Ada PPL, ada KKL, ada PKL, ada magang. Jadi apa bedanya itu? PPL ini memang wajib, sementara yang lain itu opsional, ya, opsional. Jadi ini adalah satu proses yang wajib Anda penuhi, ya, yang wajib Anda ikuti untuk menjadi seorang sarjana. Nah, PPL ini kalau kita perhatikan, ya saya sebut dulu dasarnya, ya, karena ini dasar ini tidak bisa salah, ya. Yang pertama, PPL atau praktek pengalaman lapangan itu dilakukan di lapangan untuk mendapatkan pengalaman nyata. Praktek yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan pengalaman nyata mengenai penerapan ilmu yang berkaitan dengan mata kuliah keahlian khusus yang dikembangkan oleh fakultas atau jurusan. Peserta PPL dibagi setiap kelompok maksimal 10 dan dibimbing oleh dosen pembimbing dan dapat ditambah pembimbing setempat, ya. Waktu pelaksanaan PPL maksimal 4 bulan. Maksimal 4 bulan. Kalau maksimal berarti itu paling lamanya, ya. Tapi kayaknya 1 bulan, ya. Cukup. Jadi PPL ini merupakan salah satu metode atau cara bagi mahasiswa untuk melakukan praktek. Jadi kesan sebenarnya itu Anda praktek. Kalau kita lihat, saya baca-baca definisinya, ternyata PPL itu praktek sebenarnya. Jadi Anda ke sana, saya lihat itu tadi ada PPL, ada KKL, ada PKL, ada magang. Nah, selain ini modusnya beda. Kalau PPL, kita ke sana praktek. Jadi Anda sudah membawa teori, Anda sudah membawa konsep, kemudian mempraktekkan di sana sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Mempraktekkan, ya. Kalau kuliah kerja lapang, maka informasi yang ada di tempat kerja itu yang kita pelajari. Nah, ini bedanya. Kalau KKL dan PPL, PPL kita membawa teori konsep untuk kita terapkan. Kalau KKL, kuliah kerja lapang, kita ngambil materi untuk kita pelajari. Oke, bisa bedakan? Ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan, kita ke sana harus membawa konsep-konsep, membawa teori-teori yang akan kita praktekkan. Jadi pikirnya jangan ke sana betul-betul kita pergi dalam keadaan kosong, dalam keadaan tidak punya pengetahuan konsep komunikasi. Oleh karena itu Anda ke sana sudah siap-siap praktek. Diminta jadi MC, oke, diminta menjadi bikin press release, oke, mengatur acara, oke, mencatat juga, oke, mendampingi pimpinan menerima tamu, pokoknya oke. Karena itu pahami esensi atau maksud utama dari PPL ini sebenarnya adalah bagaimana Anda membawa konsep untuk Anda praktekkan. Jadi jangan ke sana dalam keadaan
sama sekali tidak punya satu skill, tidak punya pengalaman, tidak punya konsep-konsep. Oke, nah kita lihat ya bahwa kenapa kita perlu praktek ya, mengapa kita belajar di kampus saja, mengapa kita tidak belajar di kampus saja, mengapa ada PBL lagi? Nah, saudara sekalian, di sini ada tujuan ya. Ada beberapa tujuan di sini. Saudara sekalian, kalau cuma kita belajar di kampus, kalau Anda cuma belajar di kelas, maka Anda tidak mendapatkan pengalaman nyata atau pengalaman faktual. Bagaimana proses-proses komunikasi, bagaimana ilmu komunikasi itu yang terjadi secara nyata. Lewat PPL inilah Anda menerapkan, Anda mendapatkan pengalaman, sehingga Anda nanti bisa melihat apakah ilmu yang Anda miliki itu sudah sesuai atau tidak, atau memang cocok diterapkan atau tidak. Jadi pertama ini, Anda pulang PPL harus memahami kondisi pengalaman faktual yang ada di sana. Misalnya, Anda ke sana, ternyata ilmu yang Anda bawa itu tidak sesuai. Anda nanti boleh melapor ke Ibu Kajor. Bu, ternyata yang kita pelajari sudah ketinggalan. Kita cuma pelajari di sini mengetik, ternyata orang di sana sudah pakai sistem informasi, pakai metaverse, pakai AI, ya, AI, artificial intelligence. Kita bingung. Nah, salah satu mata kuliah yang perlu kita antisipasi itu AI, ya. Kalau bisa itu semester depan masukkan sebagai satu mata kuliah. Artificial intelligence. Iya. Karena setelah itu sekarang sudah jadi pembelajarannya anak-anak kecil, Bu. Hampir semua sekarang aktivitas di dunia digital itu sudah menggunakan aplikasi dan perangkat itu. Jadi pikirkan kalau kampus lain belum ada, tidak apa-apa kita mulai, ya. Tidak apa-apa kita mulai. Saya pernah menyampaikan bahwa sebenarnya ada konsep yang perlu kita terapkan. Biasanya disebut kampus itu harus mengikuti dunia kerja, harus sesuai dengan dunia kerja. Nah, dalam satu diskusi-diskusi, saya pernah mengatakan bahwa sebenarnya kampus itu tidak boleh hanya mengikuti dunia kerja, tapi seharusnya dunia kampus itulah yang mewarnai dan mengarahkan dunia kerja. Misalnya, Anda ke sana membawa satu skill, maka dunia kerja ini mengatakan, wah ternyata ini ada satu ilmu, ada satu keterampilan yang perlu kita lakukan supaya proses kerja kita ini lebih tepat, lebih efektif, lebih produktif. Kita ke sana untuk memberi sesuatu kepada mereka. Oke, you understand? Yes. Jadi kita ke sana melihat pengalaman faktual, menerapkan apa yang kita mau berikan kepada mereka. Jadi Anda boleh memikirkan kalau nanti Anda ke sana, apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan Anda berikan kepada instansi itu. Misalnya Anda katakan nanti kalau diterima, katakan Pak, saya bisa bikin program, Pak, saya bisa MC, saya bisa bikin press release, perlu bikinkan profilnya, biodatanya ya ke sana ya, bikinkan nama siapa, kemudian skill, konsep yang bisa Anda berikan ke sana, kasih ke sana. Jadi kalau di sana butuh programmer, butuh admin, butuh penerjemah, sudah dilihat, wah ini bagus ini ternyata CV-nya anak ini ya, ini membanggakan kita ini, bikin itu ya. Nah yang kedua, untuk membentuk pengetahuan sikap keterampilan ya dalam bidang komunikasi. Jadi kita ke sana itu membentuk pengetahuan sikap keterampilan. Dalam artian Anda ke sana juga harus melihat, harus menyerap, harus menyesuaikan diri dengan situasi lingkungan kerja di mana nanti Anda berada. Karena yang Anda tempat itu lingkungan kerja, bukan lingkungan kuliah. Itu ada lingkungan kerja, kantor,
Jadi jangan ke sana tidak disiplin di kampus, tapi ke sana tidak disiplin juga. Jam 10, jam 9 baru datang. Jam kantor setengah 8, dia datang jam 9, jam 10. Jadi tolong ke sana, jangan cuma mempersiapkan tadi konsep, skill, tapi juga kita mempersiapkan sikap ya, karakter. Nah ini penting ya. Adik-adik sekalian, ke sana kita menyesuaikan. Kalau perlu kita jadi contoh di sana. Oke? Di sana pegawai apel di sana setengah 8, ya kita datanglah sebelum setengah 8. Jadi kita membantu sikap baik dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang sosial. Tolong itu Anda perhatikan baik-baik ya. Kita ke sana membentuk sikap, perilaku supaya kita memberi nilai tambah ya, memberi nilai tambah di sana. Jangan kita ke sana malah merepotkan. Kita dikasih tugas, kita sudah didistribusi tugas, kita tidak kerjakan. Akhirnya proses kerja di sana terganggu. Misalnya, besok ada mau datang tamu, tolong dong bikinkan satu konsep, apa yang mau dibacakan oleh pimpinan, apa yang mau dikenalkan jurusan komunikasi. Terus besoknya Anda tidak datang, atau besoknya Anda tidak jadi itu konsep. Terus pimpinan bilang, mana itu besok kita mau MOU, mana itu draftnya? Sudah, aduh saya lupa Pak, aduh maaf Pak, saya ketiduran, maaf Pak, maaf, aduh. Ini kalau begini sudah, ya. Jadi siap ya. Nah, jadi saudara sekalian membentuk sikap. Yang ketiga, mampu mengikuti perkembangan baru. Nah, mengikuti perkembangan, mendapatkan peluang, mengatasi masalah. Kita ke sana mendapatkan pengalaman, setelah sarjana kita bisa kembali ke sana. Dan memang seperti itu yang banyak modusnya, modus. Anda ke sana lihat peluang, lihat ya, kesempatan, tanya-tanya, Pak, biasanya di sini kalau kita mau masuk itu persyaratannya apa, Pak? Di sini biasanya penerimaannya itu bulan berapa? Apa alumni komunikasi bisa masuk di sini? Apa yang dibutuhkan di sini? Pakai strategi juga. Jangan kesana cuma bengong, cuma bingung, ya. Jangan. Kalau perlu di situ ada yang seperti pimpinan, kalau pendekatan interpersonalnya, kita kan sudah belajar komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal bagus. Banyak pimpinan bilang, wah sebenarnya kita di sini butuh satu tenaga kehumasan, atau kita di sini butuh tenaga untuk admin, untuk ini. Nah, ini kesempatan. Jadi saudara sekalian, Anda ke sana juga lihat itu ya, peluang-peluang perkembangan baru ya. Nah, kemudian yang keempat ini penting sekali juga ini. Anda ke sana menerapkan nilai-nilai Islam, visi misi UIN, mampu berbagi pengalaman dan kerjasama. Ya, jadi tolong nilai Islam itu dijaga. Jangan sampai ada ke sana sudah open cup, ke sana pakai baju yang tidak Islami, karena mungkin kebetulan PPN-nya di perusahaan yang campur baur ya. Oh jangan. UIN juga kita jaga ke sana ya. UIN kita jaga, jangan sampai kita bicaranya sopan, kita konflik, kita mengambil haknya orang di sana, itu tidak boleh ya. Jadi sebenarnya Anda adalah duta UIN ya. Langsung ke manfaat. Jadi target sama tujuan mirip. Cuma target itu lebih spesifik untuk meningkatkan kompetensi. Nah, ini yang penting mendapatkan umpan balik. Jadi begini ya. Nanti Anda catat juga, selain Anda mencatat apa yang Anda lakukan, apa yang Anda berikan, Anda catat juga apa kira-kira materi yang bisa Anda bawa pulang untuk memberi masukan, feedback kepada jurusan. Misalnya, wah di sana sudah diterapkan satu model pengelolaan data berbasis sistem informasi. Anda sampaikan, Pak, Bu, sama jurusan. Di instansi sekarang komunikasi tidak bisa dipisahkan dengan sistem informasi. Sehingga nanti di sini bikin mata kuliah baru atau mata kuliah pilihan. Jadi kasih masuk kita. Jadi tolong Anda duta-duta ke sana, ambil juga apa bawa pulang. Kasih masukan ke sini. Nah, karena yang tahu kondisi industri
industri, tahu kondisi organisasi, kondisi instansi. Anda nanti kalau sudah di sana, Anda kan ke sana berarti sudah tahu kondisi kerja, dunia kerja. Anda sudah tahu lapangan kerja itu seperti apa bentuknya, bagaimana sistem kedisiplinannya, pembagian kerjanya, tupoksinya, Anda sudah tahu nanti. Jadi tidak lagi dosen selalu bilang nanti kalau Anda bekerja harus disiplin, kalau Anda bekerja harus bertanggung jawab. Tidak, Anda kan sudah ada di sana. Tolong Anda bawa input juga ya dari sana ya, bawa feedback. Nah, begini, usahakan kalau Anda ke sana tempat yang kita datangi itu merasa gembira, merasa beruntung, karena Anda memberikan sesuatu kepada mereka, membantu mereka memperlancar, meningkatkan produktivitas, moral kerja dan sebagainya. Jadi tolong kita datang ke sana sebagai tamu, kita menggembirakan hati tuan rumah. Kenapa? Karena kita datang di sana tidak membawa beban, apalagi menyusahkan mereka. Ya, kita ke sana membantu program mereka. Jadi kesal aja, Pak, ada kebutuhan kantor sesuai dengan bidang ilmu kami siap laksanakan, Pak. Kasih aja, mau bikin konsep, mau SK, mau bikin begini, mau admin, insya Allah kami bisa, Pak. Kenapa? Karena memang itu bidang ilmu kami. Sampaikan, dahulukan program kerja, aktivitas dalam bidang ilmu komunikasi. Dahulukan itu. Karena Anda kesana mau praktek di ilmu komunikasi. Manfaat untuk memperoleh gambaran dunia kerja, ya. Jadi kalau Anda sudah ke sana, Anda sudah dapat gambaran, Anda sudah bisa menyesuaikan diri, ya. Jadi sebenarnya Anda ke sana itu manfaatnya banyak sekali. Ini sudah dunia peralihan, ya. PPN ini adalah dunia peralihan. Peralihan dari dunia kampus ke dunia kerja. Jadi ini sudah dunia antara, ya, dunia transisi antara dunia dalam kampus dengan dunia eksternal. Nah, jadi sini transisinya di sini. Ya, kalau Anda salah orang masih maklum karena Anda mahasiswa, ya. Nah, jadi Anda ke sana sebenarnya bukan pegawai, tapi Anda mau menerapkan ilmu di lingkungan kerja. Anda mau menerapkan ilmu di lingkungan kerja. Jadi Anda jangan sampai melakukan kesalahan sedikit boleh, kesalahan fatal jangan, ya. Misalnya mengoperasikan mesin, kalau memang Anda tidak bisa, jangan lakukan. Misalnya ada mesin di sana, mau dioperasikan, jangan mentang-mentang, oke Pak, atur tiba-tiba Anda operasikan, terjadi kebakaran, terjadi kerusakan, ya. Jadi yang berisiko dan memang membutuhkan bimbingan, Anda jangan over masuk ke bidang pekerjaan yang seperti itu. Yang berisiko membuat Anda sakit, berisiko membuat Anda cedera, berisiko membuat Anda mengalami gangguan fisik, mental, macam-macam, atau berisiko bisa membuat Anda merusak, menimbulkan satu kerusakan. Misalnya ada satu tempat yang punya radiasi tinggi, ya tidak usah kerja di situ. Kita sampaikan Bapak, sebenarnya kami ini adalah mahasiswa jurusan komunikasi dan memang kami datang ke sini itu PPL sebagai praktik untuk menerapkan ilmu yang kami miliki di kampus. Jadi kami prioritaskan ya memang terkait dengan komunikasi. Jelas kami bidang komunikasi itu apa? Berkaitan dengan media, berkaitan dengan mendistribusikan pesan, menafsirkan pesan, mengelola pesan dan sebagainya. Mengaplikasikan ilmu, ya dari situ Anda mengaplikasi ilmu, menambah wawasan, ya, menambah wawasan. Nah ini juga penting ya, dimanfaat mengetahui perbandingan antara teori yang diperoleh selama kuliah dan praktek. Nah ini ya. Di situ Anda mikir, oh ternyata apa yang kita pelajari di kampus tidak semuanya, tidak selalu sama dengan yang kita hadapi di tempat kerja. Tapi itu biasa. Tapi bilang, kenapa dosen kita ajar kita salah-salah? Ya, namanya teori memang tidak selalu sesuai dengan fakta. Nah, jadi apa yang kurang itu Anda kasih masuk ke jurusan nanti bikin mata kuliah atau kumpulkan dosen sebagai feedback. Nah, gitu. Jadi saya kasih contoh tadi. Nah, ini penting juga ya, manfaat 5 ya. Meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab dan kerjasama. Tolong ini penting sekali. Ya. Tolong ini penting sekali. Meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab dan kerjasama. Menurut penelitian dari Harvard, soft skill
soft skill ini tadi disiplin, tanggung jawab, kerjasama dan lain-lain itu 80% menentukan keberhasilan kita di dunia kerja daripada kecerdasan intelektual.